Selama tidak ada peraturan lembaga yang kami rubah saat ini dan belum kita keluarkan peraturan lembaga yang baru, maka peraturan lembaga LKPP mulai dari pemilihan penyedia, perencanaan, sampai kepada nanti sanksi daftar hitam ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan lembaga yang baru. Tidak ada katalog yang berhenti karena Perlem 11 sudah kami rubah dengan Perlem nomor 7. Nanti kalau ada perubahan lagi kami rubah di dalam peraturannya. Otomatis kalau ada tentang pengalokasian anggaran untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi yang tadinya 2,5 miliar sekarang berubah menjadi 15 miliar. Kalau di dalam perlemnya masih tulis 2,5 miliar, jangan berpikir, Pak ini karena di perlemnya belum dirubah masa tetap 2,5 miliar. Karena perlem itu mengikuti peraturan presiden, maka dengan demikian, maka kalau tidak dirubah 2,5 miliar yang di peraturan lembaga, maka berubah menjadi 15 miliar. Kemudian nanti perlem tentang pelaku pengadaan, kok PJP, PHP kok masih ada Pak di perlemnya. Sementara di perpres sudah tidak ada ya, itu kita ikut perpresnya. Ada 11 klaster di Undang-Undang Cipta Kerja, tapi kami ngelambar 2 klaster yaitu kemudahan dan perlindungan usaha mikro kecil dan kemudahan berusaha. Tanpa meninggalkan proses akuntabilitas tentunya. Lanjut. Bapak Ibu, salah satu nanti yang mendasari perubahan adalah kondisi SDM. Di dalam Peraturan Presiden 16 diwajibkan tahun 2021 semua pokja pemilihan dan pejabat pengadaan adalah fungsional pengelola PBJ. Namun di pasal ketentuan lainnya juga diatur bahwa apabila belum memenuhi maka dapat ditunjuk personel lainnya. Personel lainnya itu yang punya sertifikat dasar. Kenapa kami tetap tidak melakukan kewajiban itu di tahun 2021 ini? Kita lihat potretnya. Rata-rata pemenuhan formasi jabatan fungsional pengelola pengadaan. Di kabupaten kota itu baru 14,3%. Ini di kondisi Februari. Agustus yang lalu pada saat kita menyusun pertama dengan peraturan presiden ini, baru 5,67. Ini yang kami laporkan ke presiden. Bagaimana kami menyerahkan kabupaten kota kepada fungsional, kalau kami wajibkan 5,67 fungsional menjadi pokja dan menjadi pejabat pengadaan. Saya yakin selain nggak bisa tidur, pasti nggak akan terjadi pelaksanaan itu, karena terhambat. Menunggu selesai yang satu, Pak, lanjut yang lain. Dan kami tidak mau kepentingan yang lebih besar dikorbankan hanya gara-gara aturan kami yang mewajibkan fungsional wajib, yang selain fungsional tidak boleh. Ini yang mendasari salah satunya, dan kami ingin kenapa harus fungsional nantinya yang melakukan pokja pemilihan di tahun 2023 atau tidak yang punya sertifikat kompetensi. Tidak hanya sertifikat dasar saja, kalau sertifikat dasar itu paham secara hukumnya saja dan kami anggap saat ini masih mampu untuk menyelenggarakan sebagai pokja pemilihan. Dan fungsional pengadaan tugasnya bukan hanya menjadi tukang tender atau menjadi pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Mereka harus terlibat juga memberi masukan di perencanaan pengadaan sampai nanti melihat hasil pekerjaan itu pada saat serah terima hasil pekerjaan. Bapak Ibu, kemudian di provinsi yang Agustus lalu baru ada 26 yang punya jabung. 26 yang punya jabung itu sekarang sudah menjadi 33. 33 provinsi pun itu formasi yang terisi baru 37,57. Ya, ini alhamdulillah provinsi tinggal 1. Nanti provinsi ini segera kita proses, jabungnya ada, tapi tetap kebutuhan pemenuhan itu belum terpenuhi. Sementara indeks tata kelola kita untuk dikatakan baik salah satunya adalah formasi terpenuhi 50%. 50% asumsi kami bisa running lah pengadaan barang dan jasa itu secara kredibel di semua kabupaten kota, provinsi, kementerian lembaga. Di kementerian lembaga juga demikian, masih ada kementerian yang masih belum mempunyai jabung. Di lembaga juga ada 17 yang masih belum mempunyai jabung. Sehingga ini kita dorong terus agar terjadi peningkatan jumlah instansi yang memiliki jabung dan terpenuhinya formasi jabung di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Lanjut. Kenapa bisa 40%? Karena kami yakin tahun kemarin saja kami dengan angka 2,5 miliar, itu alokasi yang dicadangkan untuk usaha kecil sudah angkanya 38%. Dengan naik 15 miliar, insya Allah alokasi itu bisa mencapai 40% dan lebih 2021 ini. Kami sedang menyusun datanya untuk kami tampilkan pada saat substansi berikutnya bagaimana kami mengcapture sebenarnya potensi usaha kecil itu 40% lebih. Dengan 15 miliar ini kami semakin kehilangan nanti, Pak.
Kalau melihat dari sisi negatif seperti itu, kalau melihat dari sisi positif, semakin memperluas kesempatan usaha kecil untuk mengembangkan diri dan bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan. Nanti kita atur lebih detail itu peraturan lembaganya. Seperti peraturan Presiden nomor 17 di Papua Barat, kalau yang menang nanti usaha menengah ya wajib menggandeng usaha orang asli Papua yang ada di sana. Tapi nomor 1 ya wajibkan orang asli Papua. Ini diwajibkan usaha kecil. Kalau usaha kecil tidak mampu, di bawah 15 miliar, dan tidak punya kemampuan teknis di sana, maka usaha menengah boleh masuk, usaha besar boleh masuk, atau usaha non kecil. Jangan sampai karena ini 10 miliar Pak, usaha kecil nggak ada, maka kita ini tidak jadi dilaksanakan. Tidak demikian untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat untuk pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu beli mobil, walaupun harganya 900 juta, tidak akan dapat dari usaha kecil. Itu karena pasti usaha non kecil yang bisa menyediakan. Jadi tergantung kemampuan teknis, dan ini Bapak Ibu di aparat penegak hukum melihatnya adalah ada syarat berikutnya, yaitu dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi. Jadi tidak semena-mena harus usaha kecil, tidak semena-mena harus produk dalam negeri. Nanti kita lihat di produk dalam negeri 40% TKDN dan BMP-nya baru wajib produk dalam negeri. Lanjut. Kalau produk dalam negeri hanya mampu, kami butuh 1.000. Hanya mampu 500, sisanya boleh impor tidak Pak dengan harga yang berbeda? Jawabannya boleh. Jadi penggunaan produk dalam negeri ini menjadi wajib apabila 40%. Yang kedua, apabila memang produk dalam negeri belum tersedia, boleh impor. Kalau sudah tersedia tetapi tidak mencukupi jumlah yang dibutuhkan, sisanya boleh impor. Harganya boleh berbeda Pak? Ya boleh, sama juga boleh. Lebih mahal impor juga tidak apa-apa, karena memang barang itu dibutuhkan. Karena produksi itu harus segera diproses tapi tidak dapat dipenuhi dalam negeri, maka impor. Tapi biasanya impor bisa harganya lebih murah dengan spesifikasi yang sama. Lanjut, Bapak Ibu, jabatan fungsional itu dikenal di PNS, di ASN. Tapi ada juga yang prajurit TNI, anggota Polri, mereka ikut sertifikasi dasar di LKPP, tetapi istilahnya mereka bukan fungsional pengadaan barang jasa. Kalau ASN di TNI Polri Pak, ya itu kita sebut juga ASN, PNS, dan P3K. Mereka punya sertifikasi kompetensi dasar dan ada menjadi fungsional, tapi di tempat-tempat prajurit TNI dan anggota Polri, di struktur organisasi mereka tidak dikenal fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Di dalam hal nanti ternyata kewajiban jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa ini belum terpenuhi, maka di dalam Perpres ini harus disusun rencana aksi masing-masing oleh kementerian lembaga pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan fungsionalnya. Apabila belum terpenuhi, maka dibantu oleh PNS yang bersertifikat. Kemarin ada pertanyaan, Pak, kami di kabupaten kami cuma ada 5 fungsional, Pak. Apakah wajib semuanya menjadi Pokja dan PP? Ya. Setelah mereka menjadi Pokja dan PP, ternyata tetap tidak terpenuhi fungsi pengadaan barang jasa atau beban kerja mereka terlalu berat karena mereka tidak hanya jadi tukang tender, mereka bisa memberikan asistensi kepada PPK, mereka bisa memberikan masukan kepada teman-teman di KPA dan PA juga, karena fungsinya bukan hanya pengadaan barang jasa fungsional ini. Tapi pada saat hanya ada 5, mereka wajib menjadi Pokja dan PP. Kekurangannya Pak, sebenarnya butuh 15 orang, yang 10 boleh dari fungsional lainnya. Tetapi jangan sampai terjadi di kementerian lembaga atau APH nanti menemukan ada 10 personil fungsional, 5 tidak pernah dijadikan Pokja karena dianggap tidak bisa bekerja sama. Kalau tidak bisa bekerja, kami yang salah. Karena kami sebagai pembina fungsional, tolong kami ditegur oleh APH. Pak, ini Bapak punya fungsional tapi nggak bisa kerja, nggak becus, nggak memiliki kompetensi, kami yang salah sebagai pembina fungsional. Jadi harusnya tidak layak mendapat sertifikat sebagai fungsional. Kemarin ada penyetaraan, ada nimpasing, dan itu artinya kami harus melihat kembali apakah fungsional itu memenuhi kompetensi sebagai fungsional pengadaan barang jasa. Harusnya memenuhi. Tapi kalau nanti APH menemukan, Pak, mereka itu ternyata nggak berkompeten, bukan masalah korupsi Pak, kompeten aja tidak. Nanti malah diajak bersekongkol sama penyedia, malah bahaya Pak. Kami yang tanggung jawab. Tapi kalau ada 10, 5 dianggap tidak mampu bekerja sama, Bapak-bapak di APH, mungkin masih kita temukan beberapa pemerintah daerah, atasan langsungnya masih melakukan pressure, tekanan, yang menang harus ini ya, kamu harganya harus 100, nanti paling enggak ini harganya cuma 70. Nanti minta selisihnya 30 dibalikin. Kalau banyak fungsional yang menolak menjadi Pokja gara-gara tekanan ini, tolong kalau mereka tidak dipakai, Bapak Ibu bisa menanyakan,
alasan tidak dipakainya kenapa, terus kemudian kenapa menggunakan orang lain selain fungsional. Walaupun diperbolehkan secara peraturan presiden, tetapi kami mewajibkan yang ada dioptimalkan dan dimaksimalkan menjadi Pokja dan PP. Boleh menjadi PPK juga mereka. Dalam hal belum memiliki PNS, contoh Pak Ika, saat ini sudah banyak pertanyaan, Pak, di katalog LKPP kendaraan itu adanya 2019. Harganya misalkan 600 juta. Padahal penyedia itu sanggup menyediakan yang tahun 2020, harganya juga 600 juta, Pak. Tapi nggak boleh e-purchasing, Pak, karena nggak ada di katalog. Kalau beli yang 2019, kok kasarnya ya, saya kalau bodoh amat ya kamu ada mobil yang tahun 2020, gara-gara di katalog nggak boleh, nggak ada, terus kamu beli yang 2019. Padahal penyedianya mau ngasih harga yang sama dengan yang di katalog, harganya 2020. Ya ini proses ini kalau kita ikut proses katalog, Bapak akan menyalakan di LKPP. Kan prosesnya nggak langsung tayang di sana, nggak langsung diklik. Harus dibahas di Pokja lagi untuk menasukkan 2020. Untuk bisnis-bisnis yang mapan, yang kredibilitas penyedianya dipertaruhkan dengan kuat, misalkan semacam sekelas perusahaan Honda, perusahaan-perusahaan Suzuki, mereka tidak akan mengorbankan perusahaannya besar hanya mendapatkan raihan keuntungan sesaat. Dengan memasukkan katalog, misalnya kita kami kasih akses, silakan Anda entry sendiri akses ke katalog untuk memasukkan produk baru dengan harga yang tidak boleh melebihi tahun 2019 misalkan, otomatis kan bisa e-purchasing. Kemudahan-kemudahan seperti ini yang kami harap berani dilakukan inovasi, tidak hanya oleh KPP, teman-teman pengadaan di lapangan pun boleh berinovasi seperti itu. Tapi APH tolong melihat bahwa tercapai enggak prinsip pengadaan, tujuan pengadaannya tercapai tidak. Kalau tercapai walaupun aturannya belum ada, silakan dieksekusi. Kalau nanti menjadi mapan, kami akan tetapkan peraturan lembaga. Ini harapan kami teman-teman di APH juga menyadari ada kebutuhan percepatan proses pengadaan di lapangan yang tidak bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau memunculkan perbuatan melawan hukum. Di aturannya tidak ada, boleh dong. Kenapa nggak penunjukan langsung? Penunjukan langsung penyedia mobil jenis itu banyak. Tinggal bagaimana kami memberikan akses, silakan para penyedia memasukkan jenis mobil terbaru dengan harga yang tidak boleh lebih dari 2019, spesifikasi minimal sama, kalau lebih spesifikasinya lebih baik, tahunnya lebih muda, harganya lebih murah, semua orang berpikir, ya logis dong kalau memang harus segera langsung masuk di katalog, tidak perlu dilakukan Pokja lagi yang butuh waktu 1 bulan, 2 bulan untuk memprosesnya. Ada nanti barang-barang yang kami ingin tidak melalui batch lagi di katalog sehingga proses itu bisa segera masuk dengan niat tadi. Mencapai tujuan pengadaan value for money-nya, tercapai yaitu pertama kualitasnya benar, kuantitasnya benar, waktunya benar, lokasinya tepat, harganya bukan yang murah tapi harganya yang wajar. Terus yang terakhir penyediaannya benar. Selain menggunakan produk dalam negeri, usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi. Jadi tujuan pengadaan ini yang kita kejar sebenarnya. Kalau aturannya jangan sampai nanti ada aturan Pak ini karena nggak boleh Pak nggak ada di katalog. Terus gimana? Ya harus beli di katalog mobilnya. Beli mobil tahun 2019 harga 600 juta. Sementara pemilik mobilnya, kenapa sih nggak beli yang tahun 2020 harganya sama dan lebih bagus lagi? Karena nggak ada di katalog, Pak. Nah ini yang secara normal orang akan bilang, kok LKPP ngaco ya bikin aturan? Padahal kami yang selalu menjawab gampangnya, Pak kalau nggak mau di katalog ya pakai aja metode lain tender. Wong butuhnya aja sekarang, Pak. Gitu. Atau kami ngasih solusi, ya sewa dulu sebelum nanti masuk katalog. Bisa juga, tapi menjadi tidak praktis hal-hal seperti itu sehingga kita ingin melihat, ayo kita betulin bareng-bareng karena peraturan ini dibuat oleh manusia, undang-undang juga dibuat manusia, pasti tidak sempurna karena manusianya tidak sempurna. Dan kami tidak ingin berdebat dalam aturannya, tapi ayo berikan masukan ke kami sebaik-baiknya apa untuk tadi mencapai tujuan pengadaan, tidak melanggar prinsip pengadaan, dan tidak melanggar etika pengadaan. Apa yang harus dilakukan Pokja jika ada pemanggilan APH? Selama ini APH langsung memanggil Pokja tanpa melalui pelibatan inspektorat terlebih dahulu. Mohon perkenannya Pak Ika untuk bisa menjawab pertanyaan ini Pak, silakan Pak. Walaupun dipanggil APH langsung gitu, komunikasikan dengan inspektorat untuk bersama-sama menemui APH ini. Itu mungkin. Kalau belum FHO, belum final handover itu serah terima kedua. Itu
kalau ada pengaduan kecuali suap atau gratifikasi ya, itu selesaikan dulu inspektorat. Karena kalau kita sering diskusi dengan KPK, dengan teman-teman kejaksaan, Bariskrim itu SOP-nya, kalau belum FHO itu kerugian negaranya belum full toid, tindakan pidananya belum final. Jadi belum bisa dihitung kerugian negaranya. Sehingga diselesaikan dulu inspektorat, dan itu masih dalam kerangka hubungan kontraktual. Jadi kalau di situ ditemukan kekurangan spek, perbaiki, kalau ditemukan kelebihan bayar dibalikin gitu. Nah kalau sudah dikasih tahu inspektorat atau auditor ternyata nggak nurut, ya sudah, itu ada niat jahat untuk apa? Terbukti tuh bahwa dia ngeyel gitu. Terus ngelawan, berarti dia bisa disidik pidananya. Dan di Perpres kita mewajibkan kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan Pemda untuk memberikan bantuan hukum, Pak. Jadi Biro Hukum itu harus mendampingi, gitu. Pihak yang baik diperiksa secara pidana maupun perdata maupun tun. Jadi sama satu lagi persaingan usaha. Itu. Kemudian penjelasan yang di pertanyaan nomor 2, kapan itu pidana atau perdata tadi itu. Tapi kalau tindak pidana umum itu bisa terjadi kapanpun. Baru tahap perencanaan, tahap pemilihan maupun dalam pelaksanaan kontrak. Karena kemarin korupsinya itu terjadi, kalau kata teman-teman, ijon dulu. Jadi dibeli dulu, disuap dulu, untuk proyeknya belum, anggarannya belum ada, udah disuap dulu. Itu ada terjadi. Itu ya kena, kalau ketahuan kena. Itu pidana. Tapi kalau perdata itu sebenarnya sampai tadi FHO tadi, itu masih perdata. Selesaikan dulu perdatanya. Nah, jadi kalau belum proses tadi FHO itu, yang kecuali suap sama gratifikasi itu sebenarnya nggak ada pidananya. Atau kalau pidana umum penipuan, pemalsuan itu boleh. Gitu. Itu mungkin yang perlu dipahami. Terima kasih. Baik. Pengusaha kecil apakah sudah masuk di e-katalog LKPP untuk memudahkan pengadaan barang jasa? Mungkin Ibu Deputi perkenannya untuk menjawab. Jadi kalau kami lihat saat ini di dalam barang-barang yang sudah tercantum di dalam e-katalog itu sebenarnya sudah ada beberapa pengusaha-pengusaha yang mungkin kategorinya kecil tapi bukan mikro. Misalnya kita pernah waktu itu bicara soal cangkul. Ternyata cangkul itu kan adalah produk barang yang kemudian dibuat oleh teman-teman pengusaha kecil. Nah, cangkul sendiri kan sudah menjadi bagian atau masuk di dalam e-katalog. Walaupun mungkin di dalam ataupun penyedia yang tercantum di dalam e-katalog itu kita tidak bisa lihat pengusaha kecilnya. Karena pengusaha kecilnya ini mungkin sudah dibina entah itu oleh suatu perusahaan ataupun juga koperasi. Jadi walaupun mungkin namanya tidak keluar, tapi barang-barang hasil dari produksi ataupun yang dihasilkan oleh pengusaha kecil itu sebenarnya sudah ada di katalog. Perlu diluruskan, UKM itu peluangnya besar, tidak hanya katalog. Karena ini masih image-nya masih katalog. Jadi kita sudah buka peluang, bisa lewat toko daring nanti. Sekarang yang sudah toko daring yang sudah kita bela pengadaan, belanja langsung pengadaan yang usaha kecil. Kemudian bisa katalog, kita nanti ada terbit katalog khusus UKM yang akan dimonitori oleh Kementerian UKM. Kemudian penyedia usaha kecil itu bisa ikut tender cepat, bisa ikut tender. Kemudian sebelum itu juga kita sudah buka penyedia usaha kecil itu bisa ikut pengadaan langsung secara elektronik, PLSC masuk sikap
sehingga dia bisa diorder sampai dengan 200 juta. Kemudian dia juga bisa bekerja sama dengan usaha non kecil, jadi sebagai subkon, supplier dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang peran APIP tadi, kita nanti pengen APIP itu diperankan bisa sebagai clearing house ya Pak ya. Jadi nanti kita lebih condong, kita dorong ke pencegahan. Jadi kita minta APIP itu nanti sebagai probity advisor, jadi mendampingi sejak perencanaan proses pengadaan. Jadi tidak hanya di ujung. Jadi kita mudah-mudahan nanti dengan didampingi, dicegah, nanti permasalahan hukum akan tidak terjadi atau berkurang. Terima kasih. Kalau bisa mengawal sejak dari perencanaan, bagus. Tentunya tidak 100% pengadaan harus dikawal oleh APIP. Kita bisa memilih pengadaan-pengadaan yang strategik, yang punya impact yang besar, yang nanti perlu melibatkan atau masuk peran APIP ini. Mudah-mudahan kalau APIP mampu melakukan probity advice, lalu ikut di dalam proses clearing house, gitu, mudah-mudahan sih permasalahan hukum bisa ditekan, dikurangi semaksimal mungkin. Untuk Polri, Pak, itu satkernya atau KPA-nya itu menyebar mulai dari Mabes Polri sampai ke tingkat Polres. Sementara kepala UKPBC-nya hanya ada satu di Mabes Polri, dalam hal ini di Slop. Bagaimana solusinya apabila Pokja itu ditetapkan oleh kepala UKPBJ? Sementara personilnya ada pada satuan kerja atau kesatuan di wilayah. Yang memiliki kewenangan adalah kepala wilayah masing-masing. Ini yang pertama. Barangkali nanti mohon penjelasan lebih jauh. Kalau yang sebelumnya kan Kapolres itu bisa merangkap sebagai PPK. Nah, kalau penjelasan perubahan ayat 5 ini pada pasal 10, apakah masih dimungkinkan Kapolres menjadi PPK? Ya. Kedua. Kemudian yang ketiga, Pak, yang kami sampaikan pada Q&A, tadi dijelaskan oleh Bu Deputi bahwa ke depan kompetensi teknis untuk kepala UKPBJ, ada kompetensi teknis untuk kepala UKPBJ, apakah sudah ada pengaturannya? Kemudian yang keempat, ini langsung semua aja ya Pak ya, Bu. PNS Polri yang ada pada jabatan struktural dan memiliki sertifikasi kompetensi, apa masih boleh menjadi PPK apabila ditetapkan bahwa PNS harus jabatan fungsional. Sementara PNS Polri kita pada umumnya ada pada jabatan struktural. Nah, karena dengan keterbatasan personil, apakah masih memungkinkan anggota PNS kita itu menjabat atau menjadi pengelola pengadaan? Karena dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, anggota pegawai kepolisian itu terdiri dari anggota Polri dan PNS Polri. Jadi gini Pak, sebenarnya kan UKPBJ-nya kan di pusat nih, kan bisa menetapkan pokjanya di masing-masing Polda atau di masing-masing Polres gitu. Jadi Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4 gitu. Kan sekarang dengan prosesnya dengan apa? IT semua kan, elektronik semua, sehingga mestinya tidak ada kendala kan. Itu yang solusi yang kita kan. Gitu. Sebenarnya kewenangan pokoknya itu awalnya di PA. Kewenangan tanda tangan kontrak, mengeluarkan uang itu di PA. PA kan mendelegasikan ke KPA. Kebetulan kalau di pusat ke KPA-nya. Iya Pak. KPA itu kan di pusat itu kan kalau Bapak kan sampai ke Polres. Gitu loh. Sehingga kewenangannya tetap ada di KPA, Pak. Jadi nggak ada istilah merangkap gitu. Kalau PA KPA-nya nggak menunjuk PPK, ya dialah yang menjalankan kewenangannya dari awal gitu loh.
Jadi nggak ada istilah merangkap sebenarnya, Pak. Jadi tidak masalah. Jadi kalau KPA-nya merasa ini saya kecil, saya pegang sendiri aja. Artinya dia tidak menunjuk PPK gitu. Nggak apa-apa gitu. Bukan istilahnya merangkap PPK, enggak. Kapolresnya sebagai KPA sekaligus karena tidak mendelegasikan, dia menjalankan kewenangannya sendiri gitu. Bagaimana dengan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 2002 bahwa di Polri ini ada yang anggota Polri, ada yang PNS, Pak. Bagaimana PNS Polri ini menjadi pengelola pengadaan barang jasa, Pak? Nanti kan gini, di salah satu pengaturan SDM itu, Pak, kemarin memang di Perpres 54 kan ada tenggang waktu, batas waktu ya. Itu sudah kita hapus. Tapi kita buat setiap KLPD membuat roadmap ya. Roadmap rencana aksi pemenuhan persyaratan kompetensinya itu kapan? Nanti Bapak yang nentukan. Kalau belum digantikan, bisa digantikan dengan yang tingkat dasar. Gitu Pak. Jadi kita terserah nanti diatur di Perlem yang kita akan susun mengenai SDM. Nanti Polri diskusi dengan teman-teman deputi SDM, roadmap-nya kapan gitu. Bapak tentukan pemenuhan yang organisasi Polri yang sampai ke Polres-Polres itu gimana? Berbeda dengan yang Satker LKPP, misalnya LKPP kan di pusat, itu nggak mungkin molor kan? Beda dengan Polri. Nanti kita diskusi aja, kira-kira yang roadmap Bapak yang layak itu kapan gitu. Tentunya adalah kapan sih gitu ya harus segera terbentuk UKPBJ-nya kalau memang secara kita lihat itu lebih efektif dimiliki sendiri, silahkan kita bentuk. Bagaimana cara membentuknya, berapa lama kita harus selesai membentuk UKPBJ, itu tadi sudah disinggung oleh Pak Ses bahwa kita akan mengeluarkan juga rencana-rencana aksi yang kita lekatkan dengan kemampuan masing-masing. Jadi kalau Bapak bisa dengan cepat berkembang, silahkan nanti rencana aksinya diatur dengan waktu yang cukup cepat. Nah, tapi itu semua Bapak Ibu sekalian memang akan keluar dalam bentuk Perlem LKPP yang sekarang sedang kami susun. Ini nanti akan sanksi dan pembinaan ini akan jadi satu mudah-mudahan kita bisa mengeluarkan satu gagasan baru yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Karena tadi Bu Deputi juga sudah menyampaikan permasalahan yang terjadi pemberian sanksi daftar hitam sampai hari ini yang tidak kurang memberi ruang untuk peningkatan kapasitas dari badan usaha yang mendapat sanksi. Jadi kita tunggu saja konsepnya nanti dikeluarkan, tapi pada prinsipnya nanti akan terbatas sekali pengenaan sanksi daftar hitam itu. Lebih banyak nanti bagaimana pelaku usaha kalau persoalannya itu tidak kompeten, maka dia akan mendapat katakanlah label-label yang harus dipenuhi untuk melepaskan label tersebut. Konsepnya kita arahnya nanti sanksi itu ke pembinaan, bukan pembinasaan gitu. Jadi kita bina, nanti kita lihat kalau memang masih bisa dibina ya jangan dihukum mati. Kalau daftar hitam itu istilahnya hukum mati. Ya masih kita bina. Kalau memang itu kaitannya ke perdataan ya arahnya ke denda atau teguran atau ganti rugi gitu loh. Mungkin itu. Kita harus memisah-misahkan dulu Bapak Ibu sekalian. Masalahnya itu di mana? Tadi kan sudah kami sampaikan bahwa masalahnya itu di ethics atau yang non ethics. Kalau kita bicara ethics, kita bicara sudah ada indikasi korupsinya. Sudah ada kelihatan indikasi persekongkolannya. Nah, itu diharapkan akan dikenakan satu sanksi yang berbeda dengan kalau Bapak Ibu memproses sanksi daftar hitam itu dari yang non-ethics. Yang non-ethics itu terkait tadi, misalnya
tidak mampu menyelesaikan kontrak, wan prestasi. Setelah dipelajari lagi wan prestasinya ternyata memang waktunya misalnya, atau dia mundur setelah ditunjuk. Ini satu cabang yang sebenarnya terkait dengan non-ethics. Tidak ada kaitannya dengan etikanya gitu ya. Nah, terhadap klaster yang ini atau grup yang ini, tadi disampaikan oleh Pak Ika, ini sebenarnya masalah kapasitas. Kalau masalahnya kapasitas, agak nggak lucu juga nih kalau kita kasihnya itu adalah sanksi daftar hitam. Apalagi tadi Pak Ses bilang sanksi daftar hitamnya malah membinasakan ya Pak Ses, bukannya menumbuhkan kapasitas. Nah, karena itu sekarang kita akan melihat dari dua cabang ini Bapak Ibu sekalian, apakah memang yang terjadi itu terkait dengan ethics yang harus kita buktikan atau memang yang non-ethics. Kalau sudah bisa kita pecah menjadi dua ini, maka kemudian sanksinya akan berbeda. Kalau kita banyak tadi terkait dengan kapasitas dan pengalaman kami menunjukkan kira-kira 90% terkait dengan kemampuan, performance, maka tentu sanksinya ataupun bentuknya adalah pembinaan. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang mungkin perlu kita perhatikan ketika memproses sanksi. Baik, terima kasih Ibu Deputi. Apa boleh dilakukan di luar inspektorat atau BPK? Mungkin saya ke Pak Ika, Pak Deputi, silakan Pak untuk menjawab ini Pak. Ya, prinsipnya menghitung kerugian negara sih bisa siapa saja. Namun kemudian itu kan nanti akan dinilai oleh banyak pihak mana yang lebih kredibel gitu kan. Tapi pada dasarnya inspektorat BPK maupun BPKP itu menghitung kerugian itu negara sama ininya, metodenya juga sama. Jadi mestinya sekolahnya juga sama gitu. Jadi mestinya tidak berbeda. Pengalaman saya sidang di seluruh Indonesia terkait penghitungan kerugian negara terserah hakim. Hakim itu bisa, pengalaman saya BPKP boleh, BPK boleh, bahkan kemarin ada satu sidang hakimnya logis juga. Logis itu makanya gini, ngapain ada kerugian negara? Ngitung. Wong itu jelas fiktif 100%. Jadi nggak perlu ngelibatin BPK, BPKP, jaksa ngitung sendiri. Kontrak kurangi PPN. Udah itu kerugian negara. Dikabulkan sama hakim. Ya memang fiktif 100%. No. Ya itu ya memang negara kita juga ada. Lu korupsi kok fiktif 100% gitu. Jadi akhirnya nggak nanya gitu. Ini nggak usah dihitung kok memang fiktif ya. Jadi langsung vonis tuh. Jadi ada kasus yang seperti itu. Gitu. Jadi jurisprudensi, kalau saya bilang jurisprudensi hakim tipikor itu yang dilihat tadi metodenya logis enggak gitu. Tapi sama tadi BPK BPKP itu sama ngitungnya, inspektorat pun juga sama gitu. Makasih.